Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari hari ke-27. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurdayanti dari Motivator Magang Gelombang ke-6. Kegiatan pertama yang harus diprioritaskan ketika membimbangkan anak yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke maksud kata bimba. Maksud kata bimba yaitu membimbing minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Maka kita harus membimbing minat baca anak terlebih dahulu. Kita buat anak untuk menyukai kegiatan bermain baca-bacaan. Kita tumbuhkan minat baca anak sejak usia dini. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan paradigma bimba. Selain itu kita menerapkan metode-metode yang ada di bimba seperti fun learning, small step system, dan individual system agar anak tumbuh menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat dan anak semakin menyukai kegiatan bermain baca-bacaan bersama kita sehingga anak akan menjadi terampil untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan dan anak mampu membaca dengan mudah tanpa ada paksaan sedikit pun. Kita mengajak anak di kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kenapa? Kita mulai mengajak anak di kegiatan awal, misalnya kita mengajak anak untuk berbahasa bimba, bermain verbal kata, misalnya ma, mama, ma, mama, ma, mama. Namun di bimba interview ini kita kegiatan bermain baca-bacanya difokuskan pada kegiatan inti, di mana kita mengajak anak untuk bermain modul. Setelah mengajak anak bermain modul seperti membaca modul, lalu kita mengajak anak menulis sambil membaca modul yang diberikan di Bimba IWO. Alhamdulillah saya sudah melakukannya, seperti mengajak anak untuk berbahasa bimba, dikte kata ataupun kalimat, serta mengajak anak untuk verbal. Selanjutnya saya mengajak anak untuk bermain baca-bacaan seperti apabila anak melakukan dikte bermain modul tulis, saya kembali menyarankan anak untuk bermain baca-bacaan setelah modul tulisnya dilakukan. Apabila anak telah menulis, anak bisa membacakan kembali apa yang anak tulis. Baiklah, manfaat bermain baca-bacaan yaitu adalah agar anak senantiasa tumbuh minat baca dan minat belajarnya sejak usia dini secara intrinsik. Namun, anak dapat mengetahui huruf dan kata yang belum pernah anak dengar dan itu bisa membuat anak semakin terampil serta pemikiran anak semakin luas dan anak semakin senang dalam kegiatan bermain baca-bacaan, serta anak sudah tidak ada paksaan lagi. Dia bisa membaca tanpa ada beban lagi, tanpa mereka membenci baca. Mereka sudah ditumbuhkan minat baca sejak usia dini sehingga mereka akan senang ketika melakukan kegiatan bermain baca-bacaan tanpa paksaan sedikit pun. Motivator tidak menerapkan bermain baca-bacaan, maka tujuan di bimba tidak tercapai, di mana tujuan di bimba yaitu membuat atau menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini secara intrinsik. Lalu anak akan merasa bosan ketika melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Anak akan merasa bahwa bermain baca-bacaan adalah kegiatan yang sangat sulit sehingga anak akan merasa benci dengan belajar. Oleh sebab itu kita harus menerapkan bermain baca-bacaan sejak usia dini agar anak terampil dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Selanjutnya anak tidak akan merasa terpaksa dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan karena kita telah menumbuhkan kegiatan bermain baca-bacaannya sejak usia dini terlebih dahulu. Itu dapat berdampak buruk bagi anak karena anak akan membenci kegiatan bermain baca-bacaan serta bermain belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.